Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftah Hadian dengan NIM 2019 210262. Saya dari kelompok 1, yaitu divisi SDM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar-dasar kelompok atau definisi atau klasifikasi kelompok. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi tentang kelompok tersebut. Kelompok tersebut didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi untuk saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama atau tertentu atau tujuan tertentu. Kita itu kalau berkelompok itu dalam artian untuk bisa memperingan pekerjaan dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi tersebut yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal ini adalah ditentukan oleh struktur organisasi, yaitu kelompok yang sudah ditentukan oleh organisasi dalam artian untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak ditentukan oleh organisasi dalam artian persekutuan tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan sebagai organisasi. Dalam artian informal ini ditentukan oleh diri kita sendiri dalam artian untuk mencapai tujuan tertentu juga. Kemudian ada kelompok komando. Kelompok komando ini adalah seperti atasan dan bawahan. Dalam artian seperti manajer dan bawahannya. Ketika ada perintah dari manajer, ketika ada tugas dari manajer tersebut mengkonfirmasi kepada bawahannya. Itu yang namakan kelompok komando. Kemudian adalah kelompok tugas. Kelompok tugas ini adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh organisasi. Kemudian ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang benar-benar dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tugas tertentu tersebut adalah tugas khusus. Kemudian ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan ini adalah kelompok yang memiliki hubungan emosional antara dua individu atau lebih atau enggak secara kita itu memiliki karakteristik yang sama. Dalam artian kita itu bisa saling pengertian atau menghargai, mempercayai antara satu sama lain dengan persahabatan tersebut. Ketika ada permasalahan di organisasi atau di individu anggota organisasi, kemudian kita mempunyai kelompok sahabat. Kelompok sahabat ini adalah bisa diartikan dengan ketika seorang individu mempunyai permasalahan dengan individu lain, kita individu tersebut bisa untuk meluapkan atau menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh dua individu tersebut, sehingga nantinya akan menimbulkan suatu solusi atau pertengahan dari permasalahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Syafullah Daldiri dengan NIM 2020210070. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kelompok. Nah, di dalam organisasi sendiri ataupun kelompok itu kan terdapat struktur organisasi yang formal ya, dan diperlukan juga membentuk kelompok-kelompok yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut, ataupun misalnya organisasi tersebut ingin menyelesaikan suatu permasalahan khusus. Nah, itu kan biasanya juga dibentuk kelompok-kelompok spesialis-spesialis sendiri. Dan kelompok-kelompok tersebut itu biasanya itu terdirinya itu bisa dari satu departemen ataupun bisa juga dari berbagai departemen digabung menjadi satu. Nah, untuk tahapan-tahapan sendiri itu ada 5 untuk tahapannya.
Yang pertama ada tahapan pembentukan. Nah, tahapan pembentukan di sini tuh adalah tahapan di mana kelompok itu terbentuk. Dan jadi dari berbagai departemen ataupun satu departemen tersebut itu dijadikan menjadi satu, dan juga orang-orangnya itu saling mengenal satu sama lain. Dan tugasnya itu juga diberikan waktu briefing awal dari pembentukan kelompok tersebut. Dan karakteristik yang paling bisa dilihat itu adalah dari kebingungan antara satu anggota dengan anggota lainnya, karena kurang pemahaman tentang tujuan dari terbentuknya kelompok tersebut itu seperti apa, dan juga keterlibatan antara masing-masing satu sama lain itu juga belum maksimal karena baru mulai dari terbentuknya kelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap timbulnya konflik. Nah, tahap timbulnya konflik ini sendiri tuh karena biasanya itu antara lain anggota itu menimbulkan rasa egois yang tidak mau menerima pendapat dari orang lain dan lebih menonjolkan pendapatnya sendiri, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan karakteristik bila terjadi tahapan yang kedua ini adalah bisa dilihat dari tidak nyaman ketika berada di kelompok tersebut. Kemudian juga sering terjadinya adu pendapat antara satu sama lain di kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada normalisasi. Tahap normalisasi sendiri itu adalah tahap di mana terbentuknya hubungan dekat antara anggota dengan satu anggota lain. Jadi karena timbulnya efek konflik tersebut, kemudian kan satu sama lain kan jadi saling mengenal. Nah, karena saling mengenal lebih dekat itu juga bisa disebut dengan normalisasi. Dan juga setelah mereka tahu juga mereka juga membentuk peraturan-peraturan atau aturan-aturan kebijakan dari kelompok tersebut yang harus dipatuhi satu sama lain, sehingga kelompok tersebut itu lebih jadi baik dari sebelumnya, lebih terorganisasi. Yang keempat, kemudian ada performing. Performing di sini itu dimaksud adalah tentang tingkat kinerja, di mana semua anggotanya itu telah bekerja dan berfungsi secara penuh. Dan tahap ini juga anggotanya juga memiliki kebersamaan dan juga percaya dirinya itu tinggi akan kemampuannya dalam bekerjasama di kelompok tersebut, dan mereka itu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan tujuan-tujuan dari kelompok tersebut. Tahap terakhir ada pembubaran. Nah, pembubaran di sini tuh bersifat apabila kelompok ini tuh bersifat hanya untuk sementara. Jadi ketika tujuan dari kelompok ini terbentuk, jadi kelompok ini akan dibubarkan karena tujuannya udah terbentuk, nggak ada tujuan lain. Jadi dengan paksa akan dibubarkan oleh organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok. Properti kelompok. Di sini tuh ada peranan, habis itu ada norma, status, kemudian besaran, dan juga ada kekompakan. Nah, untuk peranan sendiri itu adalah, yang pertama adalah peranan ya. Peranan sendiri itu adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok tersebut atau unit sosial. Nah, untuk peranan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persepsi, kemudian yang kedua ada ekspektasi, yang ketiga ada konflik. Nah, untuk persepsi peran sendiri itu adalah bagaimana suatu pandangan tentang individu itu mengenal bagaimana dia seharusnya berperilaku dalam menanggapi suatu peristiwa atau suatu kondisi. Yang kedua ada ekspektasi. Nah, ekspektasi sendiri itu adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang itu akan bertindak dalam
suatu situasi tersebut. Dan yang ketiga ada konflik peran. Konflik peran sendiri adalah situasi di mana individu itu diharapkan oleh orang lain atau ekspektasi dari orang lain yang berbeda-beda. Yang kedua ada tentang norma. Norma sendiri itu adalah perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota dari kelompok itu tersendiri. Dan di dalam norma itu ada kepatuhan dan juga ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Untuk kepatuhan sendiri adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma yang berlaku di kelompok tersebut. Untuk perilaku yang menyimpang di dalam pekerjaan itu adalah perilaku yang bersifat sukarela, yang melanggar dari norma-norma yang telah ditetapkan di kelompok tersebut, dan yang dilanggar itu benar-benar signifikan ya. Dan dengan demikian itu dapat mengancam kesejahteraan dari setiap anggota yang ada di kelompok tersebut karena kelalaian yang disengaja oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Yang ketiga ada status. Nah, status sendiri di sini tuh didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok terhadap orang tersebut. Nah, untuk teori karakteristik status sendiri itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Kemudian yang kedua ada kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusinya terhadap kelompok tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada karakteristik pribadi dari setiap individu itu sendiri. Yang keempat ada besaran atau ukuran. Nah, salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan itu adalah tentang kemalasan sosial. Kemalasan sosial sendiri itu adalah kecenderungan bagi para individunya untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika upaya tersebut itu harus bekerja secara kolektif dan bekerja keras seperti itu. Yang kelima itu ada kekompakan atau kepaduan. Nah, kekompakan sendiri itu adalah di mana para anggota itu tertarik dengan satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Fitria Dwi Rahmana dengan NIM 2020-210156. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proses pengambilan keputusan di dalam kelompok. Merupakan salah satu corak proses pengambilan keputusan di suatu organisasi atau kelompok. Hal tersebut dapat ditandai dengan keterlibatan dan partisipasi dari banyak orang atau anggota organisasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan banyak orang. Dan di dalam hal tersebut terdapat keunggulan serta kelemahan. Yang pertama, keunggulannya yaitu informasi dan pengetahuan lebih lengkap. Jadi dengan adanya sebuah keputusan dalam kelompok itu memberikan sebuah pandangan yang berbeda sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lengkap dan dapat menjadi pelengkap dalam sebuah diskusi kelompok atau organisasi tersebut. Yang kedua, keragaman pandangan lebih banyak karena pandangan serta pemikiran orang berbeda-beda sehingga dapat memberikan pandangan yang cukup banyak dan membuat banyaknya keragaman pandangan tersebut. Yang ketiga, penerimaan keputusan lebih besar. Kemudian yang keempat, legitimasi keputusan lebih kuat. Jadi hal tersebut merupakan keunggulan dalam proses pengambilan keputusan di dalam kelompok atau organisasi. Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam pengambilan keputusan.
Yang pertama adalah memakan banyak waktu, sehingga jika kita akan mengambil keputusan di dalam sebuah kelompok, kita harus memikirkan berbagai pandangan dari orang-orang. Jadi hal tersebut dapat memerlukan banyak waktu untuk menyatukan sebuah pandangan menjadi satu pandangan yang utuh dalam sebuah kelompok tersebut. Yang kedua yaitu tekanan untuk sependapat. Sehingga jika terdapat orang atau beberapa orang yang tidak sependapat dan terdapat banyak orang yang lebih sependapat, hal tersebut harus menerima dan berlapang dada untuk sependapat dengan apa yang telah disepakati oleh yang paling banyak. Kemudian yang ketiga adalah dominasi oleh minoritas. Dan yang keempat, tanggung jawab yang kabur. Jadi, mungkin dengan adanya pemikiran atau proses pengambilan keputusan dalam kelompok, itu terdapat anggota kelompok yang mungkin tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi kelemahan dalam sebuah proses pengambilan keputusan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alif Safira Salsabila dengan NIM 2020-210278 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami kerjasama tim atau team buildings. Nah, kita memahami bahwa kerjasama tim atau team building sebagai proses dan strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi misi sebuah perusahaan. Atau prinsip dari kerjasama atau work team pada memahami kerjasama tim itu adalah merupakan cara bekerja kreatif yang berbekalkan komunikasi yang baik serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Dan seperti yang kita ketahui sekarang bahwa kegunaan tim menjadi hal yang pokok dalam suatu perusahaan di bisnis era modern. Sebagaimana kita melihat di zaman sekarang bahwa banyak perusahaan telah melakukan restrukturisasi organisasi untuk dapat bersaing dengan lebih baik dalam memanfaatkan talenta karyawan atau employment skill pada sebuah perusahaan. Maka dari itu, di sini saya akan mendefinisikan lebih detail tentang apa itu tim kerja, serta memaparkan perbedaan dari tim kerja dengan kelompok kerja. Baik, next slide. Baik, pada slide kali ini, yang pertama akan saya definisikan adalah kelompok kerja. Definisi dari kelompok kerja adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, atau dapat saya tarik kesimpulan bahwa kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan yang nantinya akan membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area atau tanggung jawabnya masing-masing. Atau kelompok kerja itu tidak memiliki kebutuhan atau needs dan peluang opportunity untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan sebuah sinergi. Jadi kerja pada kelompok kerja itu dapat diartikan sebagai atau hanya sebatas gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dalam sebuah kelompok. Dan pada kelompok tersebut tidak menghasilkan level kinerja yang lebih besar dari inputnya. Nah, saya akan memberi contoh salah satu kasus pada sebuah kelompok. Nah, jika kita diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, serta mengkoordinasi logistik atau pada pembuatan jadwal kerja, nah bagi kelompok, upaya individu yang dilakukan akan terbatas hanya sekedar pada pengumpulan informasi dari masing-masing individu. Dan pada pengambilan keputusannya itu akan dilakukan di luar kelompok atau tidak dilakukan di dalam kelompok, seperti itu. Yang selanjutnya akan saya definisikan adalah tentang tim kerja. Nah, tim kerja memiliki definisi sebagai sekelompok orang yang menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi, seperti dengan keahlian yang saling melengkapi, lalu bekerja sama hingga dapat mencapai tujuan bersama sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, atau juga bisa kita maknai sebagai kelompok dengan upaya dari individu masing-masing yang dapat menghasilkan suatu level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Nah, itu kebalikan dari kelompok kerja. Nah, saya juga akan mengambil salah satu contoh yang kasusnya sama dengan
yang telah saya paparkan pada kelompok kerja. Nah, jika kita diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, serta mengkoordinasi logistik pada tim, maka tim dari para individu akan saling mengumpulkan informasi dan akan merelasikan informasi-informasi yang didapat untuk sama-sama itu didiskusikan. Lalu setelah itu mereka akan melakukan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh tim, seperti itu. Dengan demikian, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan atau simbiosis pada interaksi antar anggota. Nah, perbedaan pada kelompok kerja serta tim kerja itu tetap harus dipertahankan pada konteks yang berbeda. Kita tidak harus melihat pada istilah yang dipertukarkan di konteks yang berbeda, tetapi kita harus tetap melestarikan apa itu perbedaan dari tim kerja serta kelompok kerja. Baik, saya akan melanjutkan pada penggunaan tim secara ekstensif dapat menciptakan potensial bagi organisasi untuk menghasilkan output yang lebih besar dari inputnya. Itulah alasan mengapa sebuah perusahaan itu banyak melakukan restrukturisasi di era modern ini sebagai proses kerja organisasi. Namun juga perlu digarisbawahi pada kata potensial bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan secara instan dalam mencapai sinergi positif dan tidak secara otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi, karena kita juga perlu melihat hal-hal seperti apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memaksimalkan tim kerja tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tim kerja yang efektif memiliki karakteristik tertentu seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa manajemen pada sebuah perusahaan itu pastinya berharap organisasi memperoleh peningkatan kinerja melalui pemanfaatan tim kerja. Dengan demikian, sebuah perusahaan harus mengerti tim seperti apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Sekian dari presentasi saya pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alexander Dwi Afandi dengan NIM 295. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu tim penyelesaian masalah. Tim penyelesaian masalah adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 hingga 12 orang dari departemen yang sama, yang bertemu beberapa jam seminggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang mengolah diri sendiri. Tim kerja yang mengolah diri sendiri adalah kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memikul tanggung jawab dari para pegawai mereka terdahulu. Yang ketiga ada di sini ada tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah orang-orang yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang terakhir, ada tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan berbagai macam teknologi, contoh komputer atau handphone, dan berbagai gadget lainnya, yang menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Next, menciptakan tim yang kreatif. Di sini ada 2 contoh, konteks dan komposisi. Konteks ada beberapa macam, yaitu yang pertama sumber yang memadai. Sumber yang memadai mempunyai tim yang efektif untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuannya. Pengaruh sumber yang memadai yaitu informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan, dan asisten administrasi.
Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus berpendapat mengenai siapa melakukannya dan memastikan bahwa semua anggota menyumbang pendapat atau opini secara bersama. Tim perlu menetapkan bagaimana jadwal ditentukan, keterampilan apa yang diperlukan untuk dikembangkan, bagaimana kelompok akan memecahkan konflik, dan bagaimana kelompok yang mengambil dan memodifikasi keputusan. Evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Evaluasi kinerja individual, upah per jam yang tetap, insentif individual, dan semacamnya. Tidaklah konsisten dengan pengembangan tim kinerja tinggi, mengevaluasi dan memberikan penghargaan karyawan untuk menyumbangkan individual mereka. Manajemen harus mempertimbangkan penilaian berdasarkan kelompok, berbagai laba, berbagai hasil, insentif kelompok, dan modifikasi sistem lain yang memperkuat upaya dan komitmen tim. Dari komposisi ada berbagai macam. Yang pertama, kemampuan para anggota. Kemampuan para anggota ini untuk bekerja dengan efektif. Suatu tim menuntut tipe keterampilan yang berbeda. Yang pertama, tim perlu untuk orang-orang dengan keahlian teknis. Yang kedua, perlu untuk orang-orang dengan keterampilan pemecah masalah dan pengambilan keputusan agar mampu mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan membuat pilihan yang kompeten. Yang terakhir, tim memerlukan untuk keterampilan dengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dari keterampilan antar pribadi lainnya. Kepribadian personalitas memengaruhi individual dalam memperilaku. Macam-macam karakter personal dalam tim akan berpengaruh kinerja tim secara keseluruhan. Mengalokasi peran dan keberagaman, mempunyai kebutuhan berbeda, dan orang hendaknya diseleksi untuk sebuah tim berdasarkan pada kepribadian dan pilih kesukaan mereka. Tim yang berkinerja tinggi benar-benar mencocokkan orang dengan berbagai peran. Terdapat 9 peran potensial dalam tim. Yang pertama, penghubung, pencipta, promosi, penaksir, peorganisasi, penghasil, pengontrol, pemelihara, dan penasehat. Tim kerja yang berhasil adalah tim yang memiliki orang-orang mengisi semua peran dan menyeleksi orang-orang untuk bermain. Dalam peran ini berdasarkan jenis keterampilan dan pilihan mereka. Ukuran tim. Ukuran tim terdapat tim kerja terbaik cenderung lebih kecil bila anggotanya lebih dari 10-12. Menjadi sulit bagi mereka untuk menyelesaikan banyak hal. Jadi, dalam merancang tim yang efektif, para manajer harus menjaga agar anggotanya berkisar antara 5-12 orang. Fleksibilitas dan preferensi anggota. Tim menciptakan fleksibilitas individual, memiliki anggota yang dapat menyelesaikan tugas yang lainnya. Ini adalah hal positif bagi tim, karena merupakan perbaikan besar bagi penyelesaian dan membuat kurang percaya bagi anggota tunggal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menciptakan tim yang kreatif. Nomor 3, rancangan kerja. Tim yang efektif harus bekerja sama dan menerima tanggung jawab secara kolektif untuk menyelesaikan tugas secara signifikan. Di sisi lain, rancangan kerja juga memiliki manfaat yang lain dalam merancang tim yang kreatif.
Salah satunya adalah dalam melakukan suatu kegiatan. Suatu tim memerlukan acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada tim tersebut. Oleh karena itu, setiap tim hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik untuk menunjang kelancaran operasional di dalam tim tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dengan baik, maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu tim dapat berjalan dengan baik. Kemudian, nomor 4 di sini ada proses. Di dalam proses terbagi menjadi 4 tahap pembentukan tim. Yang pertama ada menentukan tujuan utama dan khusus dalam tim tersebut. Tujuan menjadi alasan utama dalam membentuk suatu tim yang efektif. Jadi tujuan ini harus jelas ditetapkan dan setiap anggota dalam tim ini harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai maksud dari tujuan ini. Jadi anggota tim harus dapat membedakan dalam mencapai tujuan utama dan tujuan khusus yang ingin dicapai agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Kemudian di sini yang kedua ada efektivitas tim. Setelah menentukan tujuan tim, adapun tahapan efektivitas tim. Efektivitas tim sendiri adalah suatu kondisi di mana sebuah tim bisa mencapai tujuan yang telah disepakati serta mampu memberikan pengaruh terhadap anggota tim lainnya dan keutuhan tim dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama ada kualitas kerja tim, yang kedua ada keberlangsungan tim, kemudian saling tergantung, dapat diandalkan, dan yang kelima ada kebersamaan tim. Kemudian yang ketiga ada tingkat konflik. Perbedaan pendapat sesama anggota tim dapat menimbulkan suatu konflik yang dapat berdampak negatif dalam tim. Oleh karena itu, tingkat konflik sangatlah berpengaruh dalam kinerja tim. Maka dari itu, agar dapat menciptakan tim yang kreatif, perlu adanya cara penanggulangan terhadap konflik. Dan yang terakhir, ada kemalasan sosial atau social loving. Kemalasan sosial dalam sebuah tim dapat terjadi karena sikap pasif yang ada. Anggota tim lebih memilih diam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kerja atau usaha di dalam tim. Kemudian dapat juga disebabkan karena menurunnya motivasi individu. Jadi individu anggota tim dapat menjadi kurang termotivasi untuk terlibat atau melakukan kegiatan di dalam keadaan bersama-sama dengan anggota tim yang lain. Mereka dapat kurang termotivasi untuk terlibat atau masuk ke dalam diskusi, dikarenakan berada di dalam lingkungan yang ada orang lain yang mungkin mau untuk melakukan respon yang lebih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang mengubah individu menjadi pemain tim. Dengan mengubah sikap anggota tim yang individual menjadi pemain tim, maka akan meningkatkan keefektivitasan pula terhadap tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama ada tahap seleksi. Di tahap seleksi ini, beberapa orang sudah mempunyai keterampilan antar personal untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika memperkerjakan anggota tim, selain keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, kita juga harus memperhatikan calon-calon anggota tim yang bisa memenuhi peran-peran tim mereka. Begitu pula dengan berbagai persyaratan teknis. Kemudian tahap kedua di sini ada pelatihan. Mengadakan pelatihan memungkinkan anggota tim memperoleh kepuasan yang didapat dari kerja sama tim.
pelatihan yang diberikan, misalnya berhubungan dengan meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada komunikasi, negosiasi, serta menyelesaikan suatu konflik. Para anggota tim juga diingatkan akan pentingnya rasa sabar karena tim membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan bila dibandingkan para anggota yang bertindak sendirian. Dan tahap yang terakhir ada penghargaan. Jadi penghargaan dapat diberikan terhadap seseorang atau anggota tim yang harus secara adil antara tujuan-tujuan individu dan perilaku-perilaku tim. Penghargaan dapat berupa promosi, kenaikan gaji, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu demi keefektifan mereka sebagai anggota tim kolaboratif. Selain itu, jangan melupakan penghargaan intrinsik yang bisa didapatkan para karyawan dari kerjasama tim. Jadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pembentukan kelompok dalam sebuah organisasi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, diperlukan bagi organisasi. Organisasi mempunyai persyaratan teknis yang timbul dari tujuannya. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian, kerjasama tim memiliki peranan penting bagi organisasi dan setiap individu di dalamnya. Kerjasama terbukti dapat memberikan keuntungan bagi kesuksesan organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.